Bila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum Sobat Olah. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus if. Nah, rumus if ini termasuk rumus logika yang ada di Excel. Fungsinya untuk membandingkan dua kondisi atau lebih. Nah, rumus if ini bekerja dengan cara menampilkan salah satu pernyataan ke dalam sel atau salah satu kondisi ke dalam sel. Dan untuk rumus if ini sendiri ada dua jenis. Yang pertama itu adalah if tunggal dan yang kedua adalah if majemuk. If tunggal, dalam satu rumus terdapat hanya satu kata if atau satu if gitu. Kalau if majemuk, dalam satu rumus terdapat lebih dari satu if, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 10, 19, dan seterusnya, tergantung berapa kondisi yang diperlukan. Nah, seperti halnya di matematika dasar punya operatornya itu tambah, kurang, kali, dan bagi untuk matematika dasar. Di fungsi if ini atau di rumus if ini juga punya operatornya itu adalah operator logika yang secara umum digunakan ada 5, yaitu sama dengan, kemudian lebih besar sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, dan yang terakhir lebih kecil dari. Nah, langsung saja kita masuk ke tabelnya. Nah, di sini saya sudah punya dua tabel dengan masing-masing kondisi yang berbeda. Nah, kita akan coba mengerjakan tabel yang pertama dulu. Nah, tabelnya itu ada 3 kolom. Untuk yang pertama di sini, yaitu kolom nama, kolom berat, dan juga kolom keterangan. Nah, di bawahnya ada ketentuannya. Jika berat lebih besar sama dengan 50, nutrisi cukup. Selain itu kurus. Jadi kalau beratnya lebih besar sama dengan dari 50, keterangannya yang muncul nutrisi cukup. Selain itu, keterangannya yang muncul kurus. Berarti, nah ini harus kalian bedakan antara lebih besar sama dengan 50 dan lebih besar dari 50. Kalau lebih besar sama dengan 50, berarti hitungan awalnya dimulai dari angka 50 tersebut. Berarti 50, 51, 52, 53, dan seterusnya ke atas. Hitungannya ke atas. Nah, kalau lebih besar dari 50, itu berarti hitungannya dimulai dari 51. Lebih besar dari 50 dimulai dari 51, lanjut 52, 53, 54, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau dibilang berat lebih besar sama dengan 50, nutrisi cukup, berarti yang berat badannya mulai dari 50 ke atas itu nutrisinya cukup. Keterangannya yang muncul. Nah, yang untuk kurus berarti beratnya 49 ke bawah. Nah, itu yang muncul keterangannya kurus. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini yang muncul keterangannya kurus itu ada Ega dan Eko seharusnya nanti. Oke. Nah, sebelum buat rumus di fungsi if ini, metodenya yang pertama itu kalian harus lihat dulu ketentuannya. Nah, nih ketentuan yang di bawah ini. Lihat dulu ini ketentuannya, kemudian tentukan operatornya. Tadi operatornya ada 4, lebih besar sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih kecil dari. Pilih salah satu operatornya yang mau dipakai. Kemudian masukkan nilai acuan. Nilai acuannya itu angka ini. Angkanya. Operatornya kita sudah pilih, misalnya lebih besar sama dengan. Nah, nilai acuannya selanjutnya lebih besar sama dengan berapa? Apakah 50, apakah 33, apakah 65? Itu tergantung dari ketentuannya tadi. Nah, setelah dapat nilai acuannya baru dibuat rumusnya. Jadi kalian harus lihat ketentuannya dulu. Nah, lalu pilih operatornya, apakah lebih besar atau lebih kecil, pakai sama dengan atau tidak, dipilih dulu.
Kemudian masukkan nilai acuannya, baru buat rumusnya. Oke. Jadi jangan terpengaruh dengan kolom yang ada di sini. Nah, fokus ke di sini. Fokus ke ketentuannya dulu. Oke, kita coba buat rumusnya. Ketentuannya sudah kita lihat. Berat sama dengan lebih besar sama dengan 50, nutrisi cukup. Nah, di ketentuan ini sudah membantu ya. Ini kita pakai saja operatornya, nanti lebih besar sama dengan nilai acuannya 50. Karena untuk nutrisi cukup, beratnya harus 50 ke atas. Oke, saya klik di C2. Kita buat keterangan untuk Andi. Nah, setiap memulai rumus di Excel harus pakai tanda sama dengan. Sama dengan. Masukkan fungsi if-nya. If buka kurung, masukkan sel yang akan diperiksa. Sel yang akan diperiksa itu ini. Sel dari berat. Untuk berat Andi ada di B2. Klik B2. Oke. Kemudian masukkan ini. Operatornya lebih besar sama dengan. Lalu masukkan nilai acuannya 50. Nah, selanjutnya titik koma. Oke, nah di beberapa Excel ada yang tidak pakai titik koma tapi pakai koma. Nah, itu bisa kalian lihat di sini. Nah, nih. Nah, di bawahnya ini ada contoh rumus if logical test. Nah, setelah logical test ini tandanya titik koma atau koma. Kalau di komputer kalian tandanya titik koma, berarti setelah 50 dikasih tanda titik koma. Tapi kalau di komputer kalian itu tandanya koma, setelah 50 berarti pakai tanda koma seperti ini. Nah, kebetulan di komputer saya ini pakainya titik koma, berarti di sini titik koma. Kemudian masukkan kondisi atau pernyataan pertama. Nutrisi cukup. Oke. Pakai ini ya, tanda petik. Yang lupa pakai tanda petik 2. Kemudian titik koma, masukkan pernyataan kedua, kurus. Lalu tutup kurung. Kalau rumusnya bergeser seperti ini nggak apa-apa, biarkan saja. Oke, sama dengan if buka kurung B2 lebih besar sama dengan 50, titik koma, tanda petik 2, nutrisi cukup. Tutup lagi dengan tanda petik 2, lalu titik koma lagi untuk memisahkan pernyataan 1 dan 2, tanda petik 2, kurus, tutup lagi dengan tanda petik 2, baru pakai tutup kurung. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, lebarin dulu. Oke, sudah muncul Andi, beratnya 72, keterangannya nutrisi cukup. Oke, kalau kita lihat sudah betul. Karena nutrisi cukup itu yang berat badannya 50 ke atas. Oke. Kemudian kalau kita sudah dapat rumus yang benar di sel yang pertama atau di data yang pertama, untuk di bawahnya tinggal kita copy rumus saja. Caranya arahkan kursor ke sudut kanan bawah dari sel. Tuh, ada tanda titik kecil, arahkan ke situ sampai berubah jadi tanda tambah warna hitam, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, Andi nutrisi cukup, Ega kurus, Dina nutrisi cukup, Dea nutrisi cukup, Eko kurus. Oke, nah ini rumusnya. Oke, nah jadi rumus ini memeriksa nilai dari sel B2. Sel B2 itu berat Andi ya.
untuk keterangan yang Andi. Nah, kalau kita lihat itu dibacanya begini, B2 ini 72. 72 ini ya, 72 lebih besar sama dengan dari 50 atau tidak? Nah, ternyata 72 itu lebih besar. Berarti benar, ya kan? Nah, kalau kondisinya benar, dia akan munculkan pernyataan yang pertama, nutrisi cukup. Tetapi kalau kondisinya salah, dia akan memunculkan pernyataan yang kedua, kondisi kurus. Karena 72 tadi ternyata memang benar, lebih besar dari 50, maka yang muncul ini, nutrisi cukup. Nah, kalau kita lihat di bawahnya di EGA, nah di EGA rumusnya memeriksa 33 ini lebih besar dari 50. Ternyata tidak, 33 ini lebih kecil. Nah, karena pernyataannya hasilnya salah, rumus ini langsung mengambil pernyataan yang kedua. Maka yang muncul langsung kurus di sini. Nah, begitu untuk rumus if tunggal di tabel yang pertama. Nah, selanjutnya kita ke rumus if tunggal untuk tabel yang kedua. Oke. Jadi kita lihat tadi kalau if tunggal dalam satu rumus ini cuma ada satu kata if. Nah, ya, satu kata if. If-nya cuma satu. Oke, atau bisa kalian lihat dari pernyataannya. Biasanya kalau if tunggal pernyataannya itu hanya dua. Benar atau salah, nutrisi cukup atau kurus, lulus atau gagal. Nah, pernyataannya itu cuma dua. Itu biasa if tunggal. Tapi kalau pernyataannya sudah lebih dari dua, misalnya pernyataannya tiga, misalnya ini ada lulus, ada remedial, ada gagal, nah itu sudah pasti memakai if majemuk nanti. Tapi ini kita bahas if tunggal saja dulu. Kemudian kita masuk ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua ada nama, ada nilai, ada keterangan. Nah, kita lihat dulu ketentuannya. Ketentuannya itu jika nilai 75 sampai 100 itu lulus, selain itu gagal. Ya kan? Berarti harusnya Andi lulus, Dina lulus, Eko lulus keterangannya. Oke. Seperti metode yang pertama tadi, kita lihat dulu ketentuannya. Sudah. Kemudian tentukan dulu operatornya. Misalnya saya mau pakai nanti operator lebih besar sama dengan. Kemudian tentukan juga nilai acuannya. Nah, nilai acuannya lihat. Jika nilai 75 sampai dengan 100 maka lulus. Fokus di sini ya, di 75 ini. Dimulainya. Fokus dimulainya itu dari nilai berapa. Nah, di sini di ketentuan untuk lulus nilainya itu dimulai dari 75. Kalau saya pakai lebih besar sama dengan, berarti harusnya gini, lebih besar sama dengan 75 untuk lulus. Ya. Kalau tadi ini lebih besar sama dengan 50, sekarang untuk lulus lebih besar sama dengan 75. Karena dimulai dari angka 75 ke atas itu untuk lulus. Selain itu gagal, berarti nilai 74 ke bawah itu hasilnya gagal. Oke, ketentuannya sudah kita lihat, operatornya sudah dapat, nilai acuannya sudah. Sekarang kita buat rumusnya. Klik di I2, kita buat keterangan untuk Andi dulu. Ketik sama dengan, kemudian ketik if, buka kurung, masukkan sel yang akan diperiksa. Sel yang akan diperiksa itu sel nilai. Nilai si Andi ada di H2. Klik add H2. Kemudian masukkan operatornya yang tadi kita buat. Kita mau pakai lebih besar sama dengan. Lalu nilai acuannya 75. Kemudian tanda titik koma. Nah, titik koma atau koma seperti yang saya bilang tadi, lihat contoh di bawahnya. Di komputer saya
pakainya titik koma. Lalu tanda petik 2. Di dalam tanda petik 2 itu yang pertama lulus, itu pernyataan pertama, kemudian titik koma lagi. Pernyataan kedua yaitu gagal. Oke. Kalau sudah, silahkan di enter. Harusnya hasilnya lulus. Oke, untuk di bawah ditarik saja seperti ini. Nah, oke, kita lihat rumusnya dulu. Nah, jadi di rumus ini, rumusnya memeriksa kolom nilai. Yang mana kalau nilainya itu lebih besar dari 75, maka hasilnya akan lulus. Kalau selain itu berarti yang muncul pernyataannya atau keterangannya itu gagal. Oke, kita lihat untuk Andi. Andi nilainya 90. Nah, rumusnya memeriksa 90 itu lebih besar dari 75 atau tidak. Nah, ternyata 90 itu lebih besar dari 75. Karena benar, karena memang 90 lebih besar dari 75, maka muncullah pernyataan yang pertama. Nah, tapi kalau untuk Ega, kita lihat. Nah, Ega nilainya 55. Jadi rumusnya memeriksa 55 lebih besar dari 75. Benar atau salah? Ternyata salah. 55 itu lebih kecil ternyata dari 75. Karena kondisinya salah, maka rumus tersebut langsung mengeluarkan pernyataan yang kedua, yaitu gagal. Nah, itu tadi contoh penggunaan rumus if tunggal di dalam Excel. Memang harus banyak-banyak berlatih kalau untuk ini. Yang penting metodenya kalian harus fokus ke ketentuannya dulu. Nah, jangan terpengaruh dengan yang ini. Fokus di ketentuannya dulu. Kemudian tentukan operatornya yang mau dipakai itu apa. Lalu masukkan nilai acuannya. Nah, nilai acuannya ambil dari pernyataan ini. Dimulai dari nilai berapa dia. Atau diambil dari ketentuannya. Dimulai dari berapa untuk pernyataan pertama. Oke, silakan dicoba. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.